Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya di mata kuliah konsep teknologi dengan materi adalah teknologi sebagai alat pencipta kebaruan. Jadi di sini kita akan banyak berbicara tentang teknologi itu sendiri ya. Nah, mungkin diskusinya bisa lebih baik untuk hari ini. Ya, sebelumnya juga kita sudah pernah membahas di pertemuan kemarin tentang pengertian konsep ya, terus pengertian teknologi, lalu bagaimana teknologi itu terjadi dari sebuah konsep dan ilmu pengetahuan ya. Akar dari teknologi adalah sebuah ilmu pengetahuan. Nah, di mana ilmu ini juga berkembang sehingga menciptakan teknologi-teknologi yang baru ya, yang baru. Nah, sekarang kelanjutannya ketika sebuah teknologi itu tercipta, maka pengaruhnya apa gitu terhadap kehidupan manusia. Otomatis kan pasti ada perubahan karena awalnya teknologi diciptakan itu adalah sebenarnya untuk mempermudah pekerjaan manusia ya, atau untuk menangani sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Sehingga eh, ketika teknologi itu ada tercipta, maka tentunya akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri seperti itu. Nah, saya seperti biasa, saya biasanya kalau mencari sesuatu pengertian itu saya akan cari dulu akar katanya ya. Akar katanya akan saya cari dulu seperti ini, misalnya pengertian kebaruan itu apa. Nah, kalau bisa diketahui pengertian kebaruan itu adalah membuat perihal baru ya, sesuatu yang baru atau sifat-sifat yang baru atau sifat modern. Sehingga kalau dirangkai dengan teknologi, pengertian kebaruan itu adalah apa ya? Apa maksudnya teknologi sebagai pencipta kebaruan itu adalah apa? Artinya ya teknologi itu dianggap ya segala sesuatu yang diartikan baru ya, berawal dari sebuah teknologi baru. Jadi sesuatu yang dianggap baru berawal dari teknologi yang baru pada masyarakat saat itu. Nah, jadi seperti siklus sebuah teknologi, ketika ada ketika ada teknologi baru, maka akan muncul rentetan kejadian baru yang memicu sebuah teknologi yang baru lagi gitu. Jadi semua seperti siklus ya, di-trigger dari sesuatu yang baru ditemukan gitu, yang menyebabkan si masyarakat tersebut mengalami perubahan. Nah, bila dilihat di sini kata-katanya adalah pada masyarakat ya, masyarakat saat itu. Berarti ini berhubungan dengan waktu. Gitu, berhubungan dengan waktu. Artinya eh, yang kita bahas itu adalah fase gitu. Fase-fase di mana si teknologi itu berkembang dari yang sederhana sampai yang kompleks sekarang gitu. Nah, sehingga ada seorang ilmuwan yang bernama Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang diterbitkan pada tahun 1880 ya, membagi sejarah perkembangan teknologi ke dalam 3 gelombang atau 3 fase. Nah, di sini Alvin Toffler itu membahasnya apa namanya berada di bawah abad 20, jadi di bawah tahun 2000. Otomatis kita yang berada di abad 21 itu sudah masuk ke fase gelombang keempat ya berarti kalau menurut Alvin Toffler, di mana di luar dari analisa si seorang Alvin Toffler. Tapi ini juga sebagai bahan kita mengkaji ya, sebagai bahan kita mengkaji, sebagai bahan kita memahami, meneliti perkembangan teknologi itu ternyata terdiri dari 3 fase besar. Namun kalau dilihat dari rentang waktunya, fase ketiga itu lebih kecil dibandingkan fase kedua dan ke-1 ya. Nah, kalau dilihat seperti itu, lihat itu bisa lihat gelombang ke-1 itu langsung dipukul rata dari sebelum Masehi sampai 1790. Lalu 1790 sampai 1970 fase kedua. Nah, di sini ada beberapa 200 tahunan ya. Nah, sementara di gelombang ketiga fasenya itu sangat cepat sekali, cuma 30 tahun. Nah, di sini bisa kita lihat berarti ada sesuatu hal yang merubah masyarakat secara signifikan di akhir-akhir gelombang ketiga ini. Nah, berarti kan bisa dibilang ketika gelombang ketiga tuh variasi teknologi udah banyak gitu.
variasi teknologi yang sudah banyak sehingga percepatan untuk menumbuhkan teknologi-teknologi baru itu sangat signifikan dibandingkan fase-fase ke-1 dan kedua, di mana teknologi-teknologi dasar baru tercipta. Gitu. Ya, kita bahas dulu yang gelombang pertama ya, dengan ciri-cirinya seperti apa. Karena di sini rentang waktunya sangat jauh ya, dari mengkelompokkannya dari rentang waktu yang sebelum Masehi. Ya berarti kalau dari sebelum Masehi itu ya dari tahun ke-1 ya, tahun 0 gitu. Dan sampai sebelum Masehi sebelumnya. Nah, di sini masyarakat ciri-cirinya adalah masyarakat pertanian menggunakan baterai alam. Artinya baterai alam itu adalah sumber daya alam yang langsung bisa dimanfaatkan seperti matahari ya, terus adanya juga air gitu kan, yang digunakan untuk pertanian gitu. Jadi pertaniannya belum menggunakan listrik dan sebagainya. Lalu memang perkembangan pertanian ini kalau dilihat dari masa lalu sampai tahun 1790 juga ya perkembangannya ada gitu, dari mulai karena pada masa-masa itu juga sudah mulai ada teknik pertanian yang di akhir-akhir gelombang ke-1 ini juga teknik pertanian sudah makin membaik gitu dibandingkan di awal-awal gelombang pertama tersebut. Ada istilah small is beautiful, artinya sesuatu yang kecil itu menjadi apa namanya, concern ya, atau menjadi fokus ya pada saat ini gitu. Nah, fokusnya apa? Artinya pemenuhan kebutuhan itu hanya pada satu keluarga kecil gitu ya. Satu keluarga kecil atau suatu kelompok manusia yang mereka menyebutnya sebuah keluarga besar. Jadi ada istilah keluarga, pengertiannya adalah keluarga besar, extended family, tapi lebih ke fokusnya kepada keluarga yang kecil. Nah, di mana kalau kalau extended family itu kan karena berhidup bersama gitu ya, akhirnya membentuk sebuah desa atau klan karena sudah ada pertanian, sehingga ada variasi suku bangsa seperti itu ya. Nah, cara berkomunikasinya pun masih dengan berbicara langsung ya, tanpa menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Nah, mungkin juga bisa menggunakan seperti syarat asap ya, itu juga bisa digunakan, tapi lebih dominannya adalah dengan berbahasa langsung ya, dengan berbicara langsung. Nah, ada juga di sana analisa bahwa satu desa bila mengalami musibah, maka desa yang lain tidak ikut karena musibah. Nah, artinya ya di sini sebut juga low interdependency, artinya ketergantungan antara satu desa ke desa yang lain itu tidak tinggi ya. Kenapa? Karena memang di sini bisa lihat pasar juga tidak terlalu penting karena memang pemenuhan kebutuhannya khusus untuk pada individual yang ada di keluarga itu sendiri gitu. Nah, kelebihannya lah baru ada konsep pasar gitu. Kelebihan dari hasil bercocok tanam itu baru dilakukan barter gitu atau dilakukan pertukaran sehingga berkembangilah konsep pasar. Pada awal-awal mungkin tidak ada gitu konsep pasar karena memang pemenuhan kebutuhannya hanya untuk keluarga yang kecil seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kita ke gelombang kedua ya, di mana di gelombang kedua ini sudah mulai ke masyarakat industri. Jadi dari masyarakat pertanian masuk ke masyarakat industri, di mana sudah ditemukan mesin ya, mesin lalu ditemukan bahan bakar fosil yang digunakan untuk menggerakkan mesin, sehingga di sini juga terjadi revolusi industri. Nah, biasa dilihat rentang waktunya dari tahun 1790 sampai 1970. Nah, karena sudah ditemukan teknologi-teknologi baru sehingga menemukan hal-hal baru ya, terutama dari pola hidup masyarakatnya, di mana ketika manusia merasa sudah memiliki alat yang lebih baik dibandingkan alat-alat yang sebelumnya, bisa mengeksplorasi sumber daya alam secara lebih besar dibandingkan sebelumnya karena ada bantuan mesin. Nah, sehingga ada perebutan sumber daya alam ya, ada perebutan sumber daya alam, perebutan kekuasaan, dan akhirnya terjadi peperangan. Di gelombang kedua ini terjadi peperangan Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, di mana dasarnya juga sebetulnya untuk perluasan kekuasaan. Nah, pada saat ini pun juga
terlihat ya peradaban manusia yang tadinya damai, tidak terlalu banyak memikirkan tentang sumber daya alam yang akan dikuasai karena sudah ada teknologi yang bisa mendukung hal itu, akhirnya muncul ya istilahnya muncul penguasaan-penguasaan, akhirnya ada penjajahan juga gitu ya, ada ya pergerakan yang melawan penjajahan juga, lalu juga ada pemborosan sumber daya alam karena bisa menggunakan alat yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Terus diproduksi juga mesin-mesin yang merancang untuk produksi massal ya, untuk memproduksi sesuatu yang secara masif, secara besar. Karena di sini terjadi revolusi industri pertama dan revolusi industri kedua, itu sangat cepat ininya apa rentang harganya, rentang waktunya ya gitu ya, rentang waktunya sangat sangat cepat. Nah, di sini juga mulai berkembang konsep keluarga, ada konsep keluarga inti ya yang lebih dipentingkan. Jadi kayak semacam sudah ada konsep perbudakan ya, konsep majikan seperti yang yang mendominasi yang mendominasi si alat-alat tersebut ya otomatis yang berkuasa gitu. Terlihat sekali ya perubahan budayanya sangat terlihat, ada keserakahan di sana, tapi dari satu sisi lain juga ada peningkatan dari teknologi itu sendiri ya, teknologi itu sendiri. Yang akhirnya pada akhir tahun 1945 ketika tahun-tahun itu kan Perang Dunia II berakhir setelah adanya ditemukannya bom atom dan ya mungkin ditemukan teknologi nuklir dan malah digunakan untuk perang gitu ya. Dan hal itu yang menyebabkan kerusakan massal gitu ya, kerusakan yang sangat parah. Dan saat itu mulailah pada tingkat kesadaran manusia mulai naik gitu, mulai ada gitu ya. Dan akhirnya mulai menata lagi kehidupan supaya lebih baik dan memasuki fase gelombang ketiga ya, di mana manusianya sudah mulai berpikir hidup untuk bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bersama-sama. Nah, sehingga peperangan pun sudah tidak ditekan ya, walaupun mungkin ada istilah perang dingin juga masih berjalan karena itu beda lagi. Nah, di sini tapi terlihat itu sudah mulai ada kesadaran akan sumber daya alam itu akan habis kalau terus-terusan dieksploitasi. Akhirnya ada konsep bagaimana caranya menghemat sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam dengan mencari sumber-sumber energi baru ya, seperti listrik ya, listrik dan listrik yang bersumber dari air, dari seperti pembangkit tenaga air, terus dari angin juga dimanfaatkan, bahkan energi listrik yang dihasilkan dari nuklir ya, seperti itu. Nah, di sini fasenya sangat cepat terjadi 30 tahun karena di sini juga sudah ditemukan komputer dan perkembangan komputer pun sangat cepat ya dibandingkan dengan peradaban yang sebelumnya gitu. Ketika sudah ada perkembangan komputer, di sini timbul teknologi-teknologi baru yang memang belum terfikirkan sebelumnya. Nah, inilah seperti contohnya ketika sebuah teknologi itu sebagai alat cipta kebaruan. Salah satu contoh yang sangat jelas ya. Ketika ada barang baru berarti membuka peluang-peluang baru yang menyebabkan munculnya teknologi yang lebih baru lagi gitu, yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat cirinya ya, ciri masyarakatnya itu dia mensintesis gelombang 1 dan 2, artinya mengambil hal-hal yang pernah terjadi, belajar dari sejarah gitu ya, belajar dari sejarah waktu gelombang 1 seperti apa, gelombang 2 seperti apa, sehingga percepatan dari pertumbuhannya pun berbeda gitu dibandingkan 2 gelombang yang sebelumnya. Dan mulai juga menggali tadi ya proses energi terbarukan, terus mulai beralih ke riset tentang biofaktur, tentang biologi, tentang bioteknologi, tentang rekayasa genetik ya, yang menghasilkan makanan-makanan yang kalau dari tumbuhan itu menjadikan tumbuhan yang sudah direkayasa sehingga lebih unik gitu ya, seperti ya banyak ya macam-macam yang bisa kita lihat gitu. Terus ada isu globalisasi gitu ya, isu globalisasi karena di sini pada tahun-tahun ini juga di samping komputer berkembang, internet pun berkembang gitu.
Jadi di akhir abad 20 itu kan internet baru sudah mulai berkembang ya di tahun-tahun 1995 sampai 99 terus 2000 itu internet sudah mulai berkembang di seluruh dunia dan di situ sangat apa namanya isu globalisasi itu sangat menjadi perhatian karena orang bisa mengakses informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat gitu. Nah, ini yang terjadi di kita sekarang di abad 21 ini malah lanjutan gitu ya, lanjutan dari gelombang 3 ini ketika kita lihat sekali perbedaannya sangat signifikan perubahan eh, apa pertumbuhan ini ya teknologi komputer atau teknologi internet itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sekarang. Baik, saya kasih kesempatan dulu untuk yang mau bertanya ya dari 3 tahap eh, gelombang ini gitu ya. Silakan. Saya kasih kesempatan dulu siapa yang mau bertanya. Ya, ada yang bertanya? Silakan raise hand tentang perkembangan teknologi ini di 3 gelombang ini. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, silakan. Ya, sepertinya masih pada bingung nih. Bingung mau nanya apa. Antara paham atau bingung ya. Ya sudah, kalau gitu saya lanjut lagi deh. Ya, saya akan bahas teknologi-teknologi yang penting yang ada di masa lampau, yang impact-nya tuh sampai sekarang masih dirasakan ya, masih masih digunakan bahkan ya, masih dirasakan. Jadi ada beberapa eh, teknologi yang memang harus, yang maksudnya jadi perhatian, walaupun masih contoh yang saya ambil ini masih banyak lagi ya, tapi ada beberapa yang signifikan lah, yang sampai sekarang pun masih dimanfaatkan. Seperti teknologi penggunaan api ya. Jadi bukan apinya yang dari teknologi, tapi penggunaannya, teknik penggunaan api. Nah, teknik penggunaan api ini berkembang dari masa ke masa ya. Dan sampai sekarang pun juga tentunya teknik pengolahan apa barang yang menggunakan api pun juga masih berkembang gitu ya, masih digunakan seperti itu. Nah, awalnya teknik penggunaan api itu digunakan untuk meningkatkan kesehatan. Maksudnya apa ya? Meningkatkan kesehatan di sini adalah menghangatkan tubuh ya ketika udara dingin gitu ya. Terus bisa menjadikan penerangan gitu dan juga bisa digunakan untuk memasak. Dasarnya sih hanya itu saja. Tapi perkembangan selanjutnya ketika bisa membuat api yang lebih panas ya tentunya bisa menciptakan peluang baru seperti teknologi metalurgi atau teknologi yang bisa mencairkan logam sehingga si logam-logam tersebut bisa dibentuk ya terutama besi dibentuk menjadi perkakas-perkakas ya yang digunakan untuk eh, apa untuk masalah yang lain gitu sehingga berkembanglah budayanya gitu. Padahal awal dasarnya dari teknik pengolahan si api itu sendiri gitu ya. Nah, dari sini banyak impact-nya bisa menghasilkan bahan-bahan yang lebih keras yang terbuat dari besi dan tentunya terjadi pertumbuhan dan penyebaran penduduk ya. Nah, karena bisa sudah memiliki alat yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, yang mungkinnya kalau menurut riset terbuat dari batu atau kayu gitu ya. Nah, karena udah dari besi, orang bisa membuat apapun gitu.
Lalu ya tentunya terjadi perubahan budaya. Terjadi perubahan budaya dari penggunaan eh, teknik penggunaan api ini sendiri seperti itu. Nah, kemudian tidak terlepas dari api, masuk ke teknik bercocok tanam yang dari mulai sederhana dan sampai sekarang yang begitu canggih ya. Teknik bercocok tanam itu yang di sini bisa merubah gitu, merubah kebudayaan yang tadinya berpindah-pindah nomaden gitu menjadi budaya yang bermukim yang tetap, sehingga muncullah kelompok-kelompok klan, suku atau desa gitu ya yang memang menetap dan memproduksi bahan makanan yang sebelumnya memang sifatnya nomaden atau bergantung kepada apa yang ada pada alam ya misalnya. Nah, tapi dengan adanya konsep teknologi bercocok tanam ya. Nah, ini bisa memproduksi makanan sendiri jadi tidak harus berpindah-pindah lagi. Nah, tentunya dengan teknologi bercocok tanam ini sangat berkembang sampai sekarang sehingga menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan ya yang bisa dikonsumsi dan juga tentunya dengan tanaman yang beragam ya menghasilkan jenis makanan yang beragam pula begitu. Nah, selanjutnya kita ke penemuan roda ya. Nah, sederhana mungkin nyaris tidak terpikirkan. Jadi karena mungkin sangat terbiasa gitu dengan teknologi ini gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan ternyata roda juga memiliki peran penting ketika terjadi perubahan budaya, perubahan kebiasaan. Ketika roda ditemukan bisa membuat sebuah alat transportasi ya, alat transportasi untuk mengangkat beban yang lebih besar dengan jarak yang lebih jauh gitu. Awalnya kan seperti itu. Nah, dimulai dari yang terbuat dari yang sederhana, dari batu, terus dari kayu, dan sampai sekarang menjadi dari karet ya, dari karet. Dan bahkan juga ada yang dari besi ya untuk digunakan untuk kereta api. Nah, konsep roda ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi juga gitu. Nah, jadi transportasi dan komunikasi itu sangat erat hubungannya ketika orang bisa bertukar informasi dari jarak yang jauh ya. Nah, karena memang awalnya dari roda gitu, jadi bisa melakukan transportasi yang lebih jauh dibandingkan yang belum ada. Walaupun mungkin energi yang digunakan untuk menggerak roda itu ya dimulai dari yang sederhana, dari energi manusia itu sendiri dan bisa juga menggunakan binatang ya seperti kuda atau keledai seperti itu ya untuk mengangkut menjadi alat transportasi. Nah, hal ini membuka gitu ya, membuka daerah-daerah baru yang belum pernah terbuka gitu. Dan tentunya ya perubahan budaya akan terjadi ketika orang bisa menjelajah suatu hal yang baru gitu. Nah, selanjutnya nah ini impact yang sangat menjadi signifikan itu ketika ditemukannya mesin uap ya. Nah, mesin uap ini adalah cikal bakal awalnya revolusi industri pertama. Nah, di mana mulai keterlibatan mesin terhadap kerjanya manusia gitu. Jadi manusia mulai memanfaatkan mesin dan mulai memanfaatkan eh, energi yang menggerakkan mesin itu sendiri ya, seperti batu bara atau minyak ya. Nah, menghasilkan mesin-mesin baru dan di sini juga ada efek buruknya ya, ya karena adanya energi yang bisa menggerakkan mesin lebih lebih jauh sehingga jangkauan transportasinya pun makin jauh gitu. Jangkauan transportasinya makin jauh, bisa melewati lautan gitu ya, bahkan bisa juga melakukan perjalanan antar benua begitu. Nah, di sini pun eh, pertukaran barang akibat adanya mesin uap pun juga makin berkembang dan tumbuhnya juga pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik yang menggunakan mesin sehingga bisa memproduksi barang secara masif, secara massal, secara banyak besar gitu supaya
karena kebutuhan manusia pun semakin meningkat gitu. Nah, tapi ya efek buruknya yaitu ya bisa terjadi peperangan, kapitalisme ya, ada jadi buruh dan majikan karena yang menguasai mesin itulah dia yang menjadi penguasanya gitu. Dan juga setelah penggunaan mesin uap yang sangat banyak, masif, tentunya menimbulkan isu lingkungan karena asap yang dihasilkan itu menghasilkan CO2 yang sangat tebal sehingga membuat isu-isu lingkungan, membuat polusi seperti itu dan ya impact-nya mungkin mulai terasa di akhir-akhir abad sekarang ya. Nah, mulai terlihat penipisan ozon yang gara-garanya dari penebalan CO2 di atmosfer. Nah, walaupun mungkin prosesnya itu tidak sebentar gitu, berabad-abad ya perubahan suhu lingkungan ini disebabkan dari polusi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, ada lagi penemuan yang juga merupakan jika bakal terjadinya peperangan itu adalah bubuk mesiu ya. Nah, ini yang istilahnya awalnya ketika terjadi perebutan wilayah yang ketika satu orang memiliki sebuah teknologi mesiu dan digunakan sebagai bahan peledak ya, bahan peledak atau senjata gitu. Nah, di sini padahal awalnya mesiu itu digunakan oleh orang Cina untuk eh, membuat ramuan kehidupan abadi, tapi malah menjadi apa istilahnya menemukan suatu formula yang bisa eh, terbakar dengan sangat cepat gitu dan daya daya ledaknya pun tinggi gitu dan akhirnya ya ini mesiu itu sebenarnya nama orang ya, nama orang yang menciptakannya. Nah, akhirnya ya dimanfaatkan oleh semua orang gitu. Mungkin awalnya masih di negeri Cina tapi berkembang ke Eropa dan akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Penggunaannya apalagi sudah saat saat mesiu sudah ditemukan dan orang sudah membuat alat ya, alat seperti senjata. Ya, akhirnya berkembanglah penguasaan-penguasaan atau proses penjajahan-penjajahan gitu ya. Dan sampai sekarang pun ya mesiu masih digunakan tentunya ya, dan masih berimpact gitu terhadap perkembangan teknologi persenjataan yang ada. Walaupun eh, mesiu itu sendiri juga bisa digunakan untuk kembang api ya, kembang api untuk hal-hal yang lain gitu, tidak hanya peperangan saja. Tapi efeknya besar, impact-nya besar karena dari peperangan itu ya tentunya membuat sebuah apa ya kejadian besar gitu ya, kejadian besar yang banyak yang dirugikan gitu ya, banyak korban gitu ya, yang sebetulnya seharusnya tidak terjadi kalau manusianya pada saat itu sadar akan kebersamaan. Tapi memang itulah proses ya, proses manusia berkembang ketika sudah terjadi konflik, konflik yang selesai baru sadar gitu ya, bahwa ini ternyata merugikan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teknologi lain yang memang pengaruhnya sangat terasa di kehidupan kita seperti listrik ya. Nah, tentunya listrik ini yang sangat 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 dekat dengan kehidupan kita, sangat erat ya. Bisa dibilang kita sangat ketergantungan masyarakat yang di kota ini sangat ketergantungan dengan listrik. Kayaknya kalau udah nggak ada listrik bisa mati gaya gitu ya, istilahnya sampai kayak gitu. Nah, padahal zaman dulu kan nggak ada listrik gitu, orang bisa hidup biasa-biasa aja gitu. Tapi seolah-olah kalau udah listrik mati tidak mengalir, udah bingung mau ngapain gitu. Sampai ada hal-hal seperti itu karena saking dekatnya kita ke si listrik itu, sangat saking ketergantungannya kita terhadap listrik tersebut. Nah, otomatis kebutuhan akan listrik pun meningkat ya, karena kebutuhan akan manusia berkembang terus, manusia juga makin banyak, ya otomatis kebutuhan listrik juga makin banyak, makin tinggi. Nah, pada kita lihat penemu-penemu listrik ini ya di awal-awalnya memang banyak gitu ya, tidak satu orang saja. Ada yang meneliti tentang voltasenya, ada yang meneliti tentang arusnya ya, Andrew Mary Ampere, ada Michael Faraday gitu ya, ada Alessandro Volta itu yang peneliti-peneliti tentang listrik ya, Charles Augustin de Coulomb juga ya sama yang menemukan tahanan, Hans Christian Ørsted juga
Nah, di sini malah ada tokoh yang terkenal seperti Nikola Tesla tidak disebutkan. Kenapa? Karena Nikola Tesla itu dia lanjutan gitu ya. Dia melanjutkan dari penelitian si listrik itu sendiri, tapi bukan menemukan listrik dari awal. Nah, justru orang-orang inilah yang mulai memperkenalkan listrik dan dilanjutkan oleh peneliti-peneliti lain. Seperti itu. Ya, sampai saat ini penggunaan listrik juga mulai mencari bahan-bahan baru yang bisa menghasilkan listrik gitu ya. Karena listrik ini pada dilihatnya kenapa kok namanya elektrik ya, karena dari pergerakan elektron. Jadi dimanfaatkan dari pergerakan elektron itu ternyata menghasilkan energi ya. Nah, si energi itulah yang dimanfaatkan dan menghasilkan arus listrik. Nah, makanya perangkat-perangkat yang memanfaatkan arus listrik ini, arus elektron ini ya disebut sebagai elektronik gitu ya, alat-alat elektronik. Karena alat yang memanfaatkan arus elektron atau arus listrik. Simpelnya seperti itu. Dari sebuah kata kita bisa tahu alasannya seperti apa. Nah, kemudian saya akan masuk ke abad 21 di mana di sini adalah disebut juga sebagai abad digital karena digitalisasi terjadi di segala bidang. Ukuran transistor pun semakin kecil yang menyebabkan komputer bentuknya makin kecil ya. Bahkan sampai ukuran nanometer untuk prosesor itu sendiri atau memori yang mungkin dulunya komputer bukan mungkin ya, memang dulu itu komputer gede besar-besar gitu, sebesar ruangan, sebesar lemari gitu ya, tapi kapasitasnya kecil gitu. Nah, berbanding terbalik dengan sekarang dengan ukurannya semakin kecil tapi kapasitas penyimpanan memorinya semakin tinggi gitu. Bahkan juga sekarang sedang dikembangkan lagi konsep komputer kuantum di mana dia bisa menampung memori lebih besar dibandingkan konsep digital gitu, konsep digital. Nah, ini kalau sampai sudah isunya sih sudah ada beberapa yang menggunakan itu ya, tapi belum menyebar secara luas. Sama ketika teknologi awal-awal yang baru ketika keluar komputer juga kan belum terlalu luas, tapi ketika sudah luas ya impact-nya sangat tinggi. Nah, ini juga sama di abad 21 ini adalah awal abad digitalisasi. Semuanya terhubung dengan internet dan tentunya dengan komputer ya untuk ya membantu kehidupan manusia saat ini gitu. Membantu kehidupan manusia saat ini. Dan juga apa namanya? Ada konsep-konsep baru ya seperti kerjaan buatan AI, pembuatan robot-robot cerdas ya. Terus pencarian energi baru ya, energi terbarukan yang sumber dayanya ya seperti dari air gitu ya, yang dipecah menjadi hidrogen, itu kan sumber daya alam yang baru yang sebetulnya bukan baru ditemukan sih, itu sudah lama ditemukannya, cuman orang baru ngeh di tahun-tahun ini saja dan mulai ada gerakan untuk menggunakannya begitu, bahkan udah diproduksi secara massal. Nah, itu yang terjadi di abad sekarang dan kemungkinannya kalau dilihat dari perkembangan teknologi komputer saat ini sangat pesat ya. Kedepannya bisa terjadi hal-hal yang mungkin awalnya hanya secara fiksi gitu ya, hanya ada di film fiksi gitu ya, fiction ya, film-film tentang masa depan itu bisa terjadi gitu kalau dengan perkembangan teknologi yang sekarang menemukan alat-alat yang sangat canggih yang menurut kita hanya ada di film saja, nah itu bisa saja terrealisasi seperti itu ya. Baik, untuk materinya sebetulnya sudah selesai. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kita berdiskusi tentang teknologi, tentang isu teknologi apapun. Saya kasih kesempatan siapa yang mau bertanya, silahkan ya. Nah, sekarang materinya sudah habis nih, harus ada yang bertanya. Ya, silahkan. Ada yang raise hand, Randy. Silahkan, ada yang mau tanyakan. Ya. Nah, ini Pak, menurut pandangan Bapak, apakah internet pada saat ini sudah mencapai potensi maksimal? Sebagai catatan, potensi di sini selain dari kecepatannya itu sendiri ya Pak, dalam pengaplikasiannya gitu maksudnya. Teknologi internetnya atau penggunaannya? Teknologi internetnya Pak. Oh, kalau teknologi internetnya masih jauh ya, kalau menurut saya masih jauh dari maksimal gitu, masih dari maksimal karena memang masih
masih ada latency ya, masih ada jeda gitu ya. Nah, walaupun sekarang kan sudah mulai di beberapa negara sudah menggunakan 5G ya. Nah, 5G itu kan jaringan yang lebih besar dibandingkan 4G. Itu meningkatkan secara signifikan penggunaan internet itu sendiri. Nah, namun nanti kita juga akan belajar ya sesi satu pertemuan kita akan membahas tentang teknologi internet gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya teknologi internet sekarang gimana? Apakah sudah maksimal? Belum, tentunya belum karena teknologi masih terus berkembang dan ada hal-hal baru yang yaitu yang tidak terpikirkan sebelumnya dan justru loncatannya sangat tinggi ya, loncatannya sangat, maksudnya loncatan teknologinya sangat tinggi. Kita bisa perhatikan ketika internet zaman tahun 90-an itu kecepatannya dapat 128 kilobyte gitu ya. Itu udah sangat kenceng banget gitu ya, udah bisa buka email dan download gitu. Tapi rentang waktu di tahun-tahun 2000 awal ya, di tahun-tahun 2005 gitu ya, itu sudah mulai kenceng, udah segitu udah nggak dianggap, bahkan sudah sampai 1 mega. Dan sekarang pun eh, kapasitas internet pun udah hitungannya udah bukan kilo lagi, udah giga gitu ya, udah hitungannya giga di atas mega gitu. Nah, dari segi kecepatannya itu bukan dari segi kapasitas, dari kecepatannya udah ada istilah broadband gitu ya. Broadband itu kan ya kalau diterjemahin pita besar kan broadband gitu. Nah, artinya pita lebar lah ya, broadband itu artinya ya jalur internet itu diibaratkan seperti jalan gitu. Kalau dulu mungkin masih jalan setapak, masih kecil, ngirimnya barangnya sedikit-sedikit paket datanya. Nah, sekarang makin besar gitu. Istilahnya jalannya makin besar, otomatis paket datanya makin besar dan makin cepat begitu. Dan tentunya ini pasti masih terus berkembang ya. Pasti akan temukan hal-hal baru untuk mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi dan dengan kapasitas yang besar. Ya terbukti sekarang kita bisa video conference. Ini adalah salah satu internet yang kita manfaatkan, teknologi internet yang kita manfaatkan. Baik, untuk itu jawabannya apa ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Yuk, jangan diam-diam aja, bengong. Yuk, silakan. Ada Nita Andriani, silakan Nita. Bapak, saya mau tanya. Cuman pertanyaannya agak aneh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Kan tadi kata Bapak kalau misalkan kita ini udah ada di fase keempat. Ya. Nah, Ya, betul. menurut Bapak dan teman-teman yang lain mungkin percaya nggak sih kalau dunia paralel itu ada di mana di dunia tersebut teknologinya tinggi, terus kayak makhluk-makhluknya juga luas kayak gitu? Oke. Sip. Ada lagi? Segitu aja. Segitu aja. Parallel universe ya. Oke. Ya, ini bahasan yang menarik ya. Memang kalau ditanya pendapat saya ya saya sih percaya ya ada parallel universe gitu. Ya mungkin saja itu terjadi, ada gitu. Parallel universe itu kan di mana kita berbicara tentang dimensi gitu. Dimensi kita hidup gitu. Dimensi kita hidup. Dan otomatis timeline-nya pun beda gitu. Timeline ya berarti kita bicara tentang dimensi waktu, dimensi ruang gitu. Dimensi waktu, dimensi ruang yang berbeda tentunya gitu. Nah, kenapa orang berbicara tentang dimensi? Awalnya kita harus ngeh dulu dimensi itu apa gitu ya. Dimensi itu apa, semacam ruang gitu ya. Kenapa kok ada istilah dimensi? Nah, kita seperti ini aja, frekuensi gitu ya. Frekuensi itu kan kita nggak bisa ngelihat, frekuensi radio itu kan tidak bisa terlihat. Itu artinya memiliki dimensi sendiri, tapi bisa kita rasakan impact-nya berlangsung ke kita gitu. Ya berarti si frekuensi radio itu berada di dalam dimensi kita, ada dimensi di dalam dimensi lagi gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau hubungannya dengan parallel universe itu apa ya? Berarti kita itu
ada satu dimensi yang sejajar dengan dimensinya kita. Nah, jadi kalau tadi saya gambarkan dimensi frekuensi radio itu berada di dalam dimensinya kita gitu. Nah, sementara di sebelahnya lagi, di sebelahnya frekuensi radio itu ada dimensi cahaya ya. Cahaya juga kan merupakan dimensi. Di situ ada partikel juga, ada dimensi atom yang sejajar berada di dalam dimensinya kita. Nah, artinya ada satu ruang di dalam ruang atau dimensi dalam dimensi. Ini lumayan nih, udah ada riut pasti ngebahasnya. Nah, konsep parallel universe itu membayangkan bahwa berarti dengan kalau semesta bentuknya seperti ini, berarti bisa saja gitu ada satu dimensi yang sejajar dengan kita, yang sejajar. Otomatis kalau pemikirannya sejajar, bisa saja ada kehidupan yang sama dengan kita tapi dengan alur cerita yang berbeda. Alur cerita yang berbeda, alur timeline yang berbeda, dan kemungkinan juga ada kembarannya gitu ya, karena memang berpikirnya ke sana, karena bisa aja sama. Berhubungan dengan si dimensi itu sejajar gitu. Nah, kalau kesejajaran itu kan berarti terjadi kemiripan, tapi ada perbedaannya juga. Ya tentunya kalau ada dimensi yang berbeda, ya pasti ada hal-hal yang berbeda juga gitu. Dan itu mungkin terjadi gitu. Parallel universe itu mungkin terjadi karena kita kayak film-film fiksi ilmiah yang membahas tentang wormhole ya, black hole itu sendiri gitu ya. Kalau black hole itu ya semacam inilah penghancur gitu ya, penghancur materi. Sementara kalau wormhole itu kan semacam jalur gitu ya, jalur yang membuka sebuah dimensi lain gitu. Bisa dimensi lain, bisa dimensi yang sama. Artinya bisa kita memasuki ke sebuah dimensi yang baru dengan perbedaan ruang gitu ya, perbedaan ruang dengan yang menghubungkannya yaitu si wormhole itu. Sebetulnya awalnya dari situ karena si wormhole itu ternyata bisa menghubungkan dari dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Ada istilah seperti melipat ruang gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga muncullah ide-ide seperti yaitu parallel universe gitu. Bisa saja ada bumi ke-1, bumi kedua, bumi ketiga gitu ya dengan konsep yang berbeda gitu. Maksudnya dengan sejarah yang berbeda. Mungkin saja di dimensi yang di universe yang lain itu kita belum merdeka, bisa aja kayak gitu. Tapi tetap namanya Indonesia seperti itu ya. Ya seperti yang pernah yang mungkin digambarkan di film-film fiksi ya tentang parallel universe. Ya seperti itu ya. Apa ada yang mau berpendapat lain silahkan. Untuk Nita seperti apa? Ada tambahan atau apa? Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu banyak ya nih, masih ada 1,5 jam lagi ya. Kalau pada bengong bingung juga nih. Oke, ada lagi yang lain, silahkan. Coba eksplorasi ininya pola pikirnya dengan melihat kejadian yang ada di sekitar kita seperti apa. Ya, dan di situ mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjadi bahan kita belajar ya. Karena kan ingat tuh ketika di awal pertemuan pernah saya sampaikan ya, ketika tidak bertanya berarti tidak belajar, ada indikasi ke sana begitu. Karena akan ada dua kemungkinan ketika tidak ada pertanyaan, antara mengerti atau memang bingung gitu. Ya, silahkan Randy, ada lagi mau bertanya silahkan Randy. Ya Pak, selain perang dampak buruk yang ditimbulkan dari berkembangnya teknologi, contohnya apa ya Pak? Khususnya untuk teknologi yang berkembang saat ini seperti internet. Ya, Terima seperti kasih. internet. Ya, oke. Nah, setiap teknologi atau segala sesuatu yang ada di semesta ini memiliki pasangan ya. Pasangan dalam hal ini ada baik ada buruk ya. Ada baik ada buruk. Semua aspek gitu termasuk teknologi itu sendiri memiliki efek buruknya juga, dampak buruknya. Nah, tapi bila kita lihat memang terjadi peperangan itu kan karena gara-gara penggunaan teknologi tersebut ya yang digunakan secara tidak baik gitu. Sehingga menimbulkan perang. Nah, contoh lain misalnya efek teknologi yang membawa efek buruk itu seperti
plastik ya. Plastik itu memiliki manfaat yang sangat luas, sangat banyak, tapi secara bersamaan pun memiliki efek yang buruk terhadap lingkungan gitu. Lingkungan tempat kita tinggal, dan orang pun sekarang sudah mulai berpikir tentang bahaya plastik itu sendiri ya. Nah, si bahaya plastik itu mulai berpikir bagaimana menciptakan sebuah plastik daur ulang, karena kalau plastik itu sebenarnya tidak bisa diuraikan sampai beberapa ratus tahun gitu ya kalau misalnya tidak menjadikan perhatian. Sementara ketika awal-awal adanya ditemukan teknologi plastik, orang menganggap ini suatu terobosan gitu ya, membuat suatu benda yang ringan bisa dibuat menjadi tas ya, atau tempat penyimpanan. Nah, sementara efek buruknya ketika si plastiknya sudah tidak digunakan dan dibuang begitu saja, ya akhirnya ke lingkungan gitu ya. Lingkungan jadi mulai tidak sehat, bahkan banyak kehidupan satwa yang terganggu ya. Kalau dilihat limbah plastik itu bisa merusak di lautan gitu ya, beberapa yang kena sampah plastik itu terlihat sekali. Nah, itu salah satu contoh ya teknologi yang ada efek buruknya terhadap manusia gitu ya. Nah, kalau internet sendiri apa? Internet jelas. Internet ada sebetulnya tujuannya untuk menghubungkan antar komputer sehingga terjadi pertukaran informasi. Nah, kembali lagi pertukaran informasi yang seperti apa gitu. Nah, efek buruknya juga pasti timbul ketika kita ya memanfaatkan internet untuk hal yang tidak baik ya, karena memang itu pasti saja ada yang baik buruk, itu pasti saja ada. Seperti itu ya untuk Randy. Baik, Pak, terima kasih. Ya, selanjutnya Raka. Silahkan Raka. Ya. Oh, Pak, kan Ya. yang waktu WA, WA dan IG itu kena down ya. Terus ada Ya. yang bilang itu karena kiamat internet. Kiamat internet apa sih, Pak? Gimana? Coba diulang. Kan yang waktu WA terus IG kena ini nge-lag lah. Ya. Terus ada berita katanya kiamat internet. Kiamat internet apa gitu, Pak? Iya. Jadi istilah-istilah aneh ya. Oke, nggak apa-apa. Ya sebetulnya apa ya? Orang sudah sangat ketergantungan dengan IG gitu ya, udah sangat ketergantungan dengan WA dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hambatan, udah langsung orang nyari-nyari gitu ya. Bahkan isu yang terakhir tuh ya, ketika ada gangguan di Telkomsel atau di IndiHome kalau nggak salah, itu kabelnya digigit hiu. Aduh, kan gitu gimana sih gitu ya pola pikirnya. Mungkin aja maksudnya ini terlihat orang itu sangat ketergantungan terhadap produk si teknologi itu sendiri. Nah, sampai memunculkan istilah-istilah seperti itu, kiamat internet itu apa? Ya, seperti kita tahu kalau kiamat itu kan seperti kehancuran ya, seperti riset gitu, sesuatu yang dimusnahkan. Nah, kalau dihubungkan dengan kiamat internet ya berarti ya koneksi internetnya terganggu, padahal cuma terganggu beberapa waktu ya, belum lama gitu. Itu sudah ada istilah-istilahnya seperti itu. Yang disebut kiamat internet ya sebetulnya ya koneksi internet yang sudah tidak bisa digunakan gitu. Berarti ada suatu hal yang mengganggu secara besar, impact-nya secara besar. Banyak ya efeknya, bisa saja contoh ya, itu seperti badai matahari. Badai matahari yang sangat besar itu kan memberikan gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi. Otomatis kalau pengiriman datanya masih menggunakan media elektronik ya, media elektron, ya pasti terganggu oleh radiasi tersebut. Tapi itu juga bukan hanya internet yang terganggu kalau terjadi radiasi badai matahari seperti itu. Manusianya pun juga sama, bisa hilang gitu ya, bisa habis begitu ya. Nah, sehingga ya gangguan-gangguan yang terjadi di internet seperti yang terjadi itu sebetulnya hanya gangguan biasa gitu. Gangguan dari koneksi, gangguan dari hubungan dari komputer ke komputer yang lain, atau bisa juga terjadi dari gangguan server seperti itu. Mungkin seperti itu ya jawabannya ya. Ya, ada lagi yang raise hand atau ada yang ingin
bertanya atau menambahkan silakan. Oke. Arif Rahman silakan sudah raise hand. Oh, Pak, izin Pak, boleh Pak? Boleh silakan. Apakah menurut Bapak suatu saat internet itu bisa hilang? Kalau misalkan internet itu hilang, apa sih Pak penyebabnya? Ya, internet hilang ya. Sebetulnya Misalkan hilang gitu mm, Pak. mm. Ya kalau internet hilang berarti kalau kita lihat dari peradaban yang sekarang gitu ya. Ketika si internet itu hilang berarti kan ada infrastruktur yang tidak bisa menunjang hal itu terjadi gitu. Jadi komunikasi itu tidak bisa terjadi ya, komunikasi internet tidak bisa terjadi. Berarti ada hal besar yang bisa menyebabkan hal itu terjadi dan kalau indikasinya ya internet nggak bisa misalnya tidak bisa terkoneksi, ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan kerusakan pada si provider internet itu sendiri atau pada alamnya itu sendiri yang tidak bisa mendukung untuk pengiriman data. Kebayang kalau maksudnya aku ayam sih alam ya. Kebayang kalau alam yang 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 membuat si internet itu tidak bisa jalan, berarti kan ada radiasi yang sangat besar gitu ya. Radiasi yang sangat besar yang menyebabkan tidak bisa terjadi pengiriman data begitu. Nah, kalau udah tidak terjadi pengiriman data, jangankan internet ya manusia juga terancam. Manusia juga terancam. Karena internet itu kan tercipta ketika kondisi manusia itu aman, nyaman, damai gitu kan. Nah, begitu kondisinya bukan aman, nyaman dan ada terjadi katakanlah radiasi badai matahari misalnya seperti itu atau misalnya ada radiasi nuklir atau terjadi peperangan yang menyebabkan infrastrukturnya hancur, ya kan bukan hanya internetnya saja yang terancam, manusianya juga terancam gitu. Dan nggak akan bisa jangankan terkoneksi internet, mungkin berpikir untuk bertahan hidup dulu gitu ya, bertahan hidup dulu. Ya pada masa-masa itu udah masa krisis berarti, udah masa krisis, masa-masa di ujung ketika teknologi sudah mulai bisa dikatakan ya bisa hilang ya. Nah bisa hilang, mungkin diakibatkan oleh bencana, biasanya sih oleh bencana besar kalau kayak begitu. Dan inilah ciri khas ketika sebuah teknologi itu hilang, itu yang disebabkan oleh bencana yang sangat besar dan peradabannya tentunya hilang juga gitu. Nah, dari situ ya awalnya. Jadi pola pikirnya seperti itu. Ya, Oh, kalau baik-baik Pak, terima kasih Pak. oke. Ya ada lagi yang mau bertanya silahkan. Yuk, diem. Diem antara bingung atau mau nanya apa gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang tanya. Oh, ada lagi Randy mau raise hand lagi. Tadinya mau saya ngasih. Ini nggak ada yang tanya, Pak. Yo, silahkan Ren. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan di teknologi abad 21 ada komputer kuantum ya, Pak. Ya, betul. Yang ingin saya tanya, apa sih Pak itu yang dimaksud dengan komputer kuantum? Dan apa dampaknya bagi kehidupan manusia, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, oke, begitu ya. Berarti ada yang memperhatikan slide-nya. Bagus. Ya, pertanyaannya bagus. Apa itu komputer kuantum? Sengaja saya angkat supaya sebetulnya saya menunggu-nunggu pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Komputer kuantum itu sebetulnya isu yang baru ya, ketika sebuah konsep mekanika kuantum digunakan pada pembuatan memori komputer. Nah, teknis dari si komputer itu kan awalnya dari digitalisasi ya, dari digit gitu. Kenapa disebut digit? Nah, awalnya tuh dari dua digit gitu. Ya, bilangan biner 0101. Nah, kombinasi dari 0101 tersebut yang menghasilkan komputer pada saat ini. Nah, kemudian kalau 0101 kan pilihannya hanya dua, 01 gitu. Sementara kalau konsep dari mekanika kuantum itu melihat dari ruang elektron yang berada di atom gitu. Jadi bisa saja terjadi bukan hanya dua ya. Kalau digital kan 0 dan 1 hanya dua ruang gitu. Bisa jadi 4 ruang atau 8 ruang gitu ya. Yang membedakan si digit itu sebetulnya, membedakan kode tersebut.
Nah, otomatis kalau kodenya tidak hanya 2 atau bisa juga 4 ya, misalnya kiri kanan atas bawah 4 aja dari konsep sebuah atom. Karena kan si elektron itu bisa bergerak ke atas, ke bawah atau ke dalam gitu ya, keluar. Nah, kan itu dari konsep mekanika kuantum. Nah, orang berpikir ke sana, bagaimana mengkodekan sebuah kode yang baru gitu ya dari sudut pandang mekanika kuantum. Dan bagaimana apakah ada alatnya yang bisa membuat seperti itu. Nah, orang sudah mulai ke sana, bukan orang sih, saintis ya, sudah mulai berpikir bagaimana digitalisasi itu dirubah menjadi beberapa fase, beberapa ruang gitu, tidak hanya 2 gitu, tapi bisa 4 atau 5 atau 6 ya, berpasangan sih, 4, 6 atau 8. Nah, impact-nya apa? Ya, ketika itu berhasil, katakanlah jadi 4 aja ya, bukan digit, bukan 2, jadi 4 gitu. Dengan kode kuantum gitu, dengan menggunakan kode kuantum. Otomatis pengkodean akan berubah ya, pengkodean akan berubah. Dan karena di sini kan lebih ke pengkodean dan lebih ke ruang ya. Atom itu kan suatu hal yang kecil tapi dia bisa memiliki informasi yang sangat banyak. Nah, sebenarnya mekanika kuantum dari sana kan, dari suatu hal yang kecil tapi bisa memiliki informasi yang sangat banyak. Nah, tapi ruangannya kecil gitu, cuman informasinya banyak. Nah, berarti dengan transistor ukuran transistor yang ada sekarang, misalnya katakanlah 1 nano gitu ya. Kalau 1 nano itu hanya bisa menampung 2 digit biner, tapi dengan konsep kuantum itu bisa menampung 4 ruang gitu, 4 ruang atau 6 ruang atau 8 ruang. Impact-nya apa? Ya berkali-kali lipat dari kapasitas yang ada, yang dihasilkan. Jadi kapasitas yang dihasilkan akan lebih meningkat, otomatis walaupun si bendanya sama. Jadi misalnya satu ukuran hard disk, katakanlah satu ukuran hard disk yang bentuknya kotak itu, yang sekarang mungkin ukurannya ada berapa ya, 4 tera ada kan ya, sekarang nyampenya di 4 tera. Ketika si teknologi komputer kuantum ini diterapkan, ukuran segitu bisa saja menjadi 300 tera gitu, 400 tera. Impact-nya sangat tinggi. Akan menghasilkan memori yang sangat besar. Nah, tentunya tidak hanya dari segi kapasitas, tapi dari segi komputasi pun berubah. Komputasi dari sisi prosesor. Nah, prosesor itu sebenarnya dasarnya dari digital juga, jadi 0101 juga. Kombinasi 0101 itu yang menerjemahkan, oh ini jadi huruf A gitu ya, oh ini jadi huruf 1. Nah, dengan pengkodean kuantum otomatis lebih banyak lagi ruang yang tercipta gitu. Walaupun dengan massa yang sama. Ya, berarti peningkatan dari sisi transistor, dari sisi prosesor, memori. Nah, kalau sudah menjadi hardware-nya sudah meningkat, ini kan dari sisi hardware ya, dari sisi hardware konsepnya meningkat. Otomatis software yang ada yang bisa memanfaatkan teknologi kuantum itu akan sangat bervariasi dan akan sangat banyak. Nah, impact positifnya ya, yang baru terlihat adalah impact positifnya, karena biasanya impact negatif itu terlihat kalau sudah ada gitu ya, kalau udah ada barangnya baru oh iya ini negatifnya. Nah, orang kan biasa meneliti dari yang itu dulu, impact positifnya dulu. Ya, tentu akan menghasilkan sebuah komputer yang lebih canggih, bisa menciptakan sebuah super komputer dengan ukuran yang sangat kecil, mungkin bisa seukuran kartu gitu ya, seukuran kartu itu menjadi sebuah komputer berbentuk hologram seperti itu. Nah, itu bisa terjadi gitu. Nah, sementara kalau untuk hal-hal seperti itu kan kita masih ada komputer yang ya agak besar tapi bisa menghasilkan hologram. Nah, dengan adanya komputer kuantum, konsep komputer kuantum itu bisa saja kita menciptakan suatu hal yang sangat komputer yang sangat kecil tapi memiliki kapasitas yang sangat besar. Impact-nya ke sana seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan ya, simpelnya apa? Itu kan tadi jawaban yang sangat panjang gitu. Tapi simpelnya apa sih komputer kuantum? Ya, komputer kuantum itu adalah komputer yang menggunakan konsep mekanika kuantum. Nah, itu aja, mekanika kuantum. Ya, berarti kalau ngomong setelah mekanika kuantum, yaitu berbicara tentang pergerakan elektron dari atom. Dari situ. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Yuk, Fikri silakan. Apakah internet itu sama dengan intranet, Pak? Beda ya, kalau intranet itu hanya dalam satu gedung.
atau satu wilayah. Kalau internet itu levelnya punya dunia gitu. Padahal sama aja sebetulnya ya, hanya menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Cuman istilahnya berbeda. Kalau intranet itu adanya di ruangan, di gedung, atau bahkan satu lingkungan seperti di kampus gitu ya. Nah itu masih internet, intra gitu, intranet. Jaringan wifi itu masih intranet. Tapi kalau sudah internet ya berarti dia terhubung ke seluruh dunia, terhubung ke server yang lebih besar. Seperti itu. Oke, ada lagi? Pak, Nah, silakan udah mulai ada. Silakan, siapa dulu nih? Ada Raka tadi udah berbicara, gimana Raka? kan tadi di PowerPoint Bapak itu ada terapi gen ya. Ya. Nah, itu maksudnya apa Pak? Terus cara kerjanya bagaimana? Oke, ya saya langsung jawab nih karena udah ada 3 pertanyaan ya. Gak apa-apa, saya tampung dulu ya terapi gen, tentang terapi gen. Untuk Afriani silakan, tadi sudah raise hand. Saya tampung dulu pertanyaannya yang tadi. Mau nanya tapi aneh nggak apa-apa, Pak? Gak apa-apa, silakan dulu coba. Pak, kan zaman sekarang teh udah banyak pekerjaan yang dilakuin sama robot. Ya. Apakah mungkin kalau ke depannya teh robot bisa lebih menguasai dunia daripada manusia? Oke, siap. Ya, Makasih. tentang isu AI ya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya jelasin juga. Oke, yang lain, yang Pascal mungkin mau bertanya silahkan. Tadi udah raise hand. Pak, saya mau nanya, kan tadi penemuan komputer dimulai pada abad ketiga. Nah, kegunaannya Gimana? Putus-putus tadi? kedengaran, Pak? Halo? Ya, halo. Gimana? Ya, Pak, kan komputer tadi ditemukan pada abad ketiga, dimulai tahun 1905 sampai 99. Ya. Nah, kegunaan komputernya itu seperti apa ya, Pak, pada abad itu? Terus, ya, pada awal-awal penggunaan komputer maksudnya? Iya. Oh, penggunaan komputer di awal-awal terciptanya komputer itu ya? Di abad ketiga kan, Pak? Di abad ketiga? Iya. Bukan di abad ketiga, di gelombang ketiga mungkin. Gelombang ketiga. Abad ketiga berarti tahun 100-an, tahun 200-an kalau abad ketiga. Ya, di gelombang ketiga adanya komputer. Penggunaannya seperti apa ya? Oke. Ya, Pak, dia berkembangnya seperti apa gitu, Pak? Oh, berkembangnya karena internetnya juga berkembangnya seperti apa? Ya, baik. Perkembangan komputer dan internet di gelombang ketiga ya. Iya, siap. Ya, satu lagi tadi yang bertanya sudah raise hand. Mega, silahkan. Ya Pak, sebelumnya mau nanya, kan tadi saya kurang ngerti ya membahas tentang ruang. Nah, jadi saya mau nanya lagi tentang apa sih jadinya pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perubahan ruang, pengaruh teknologi terhadap perubahan ruang. Iya. Oke, saya nanti coba pahami dulu nih pertanyaannya karena memang agak tricky nih ya pertanyaannya perubahan ruang. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Perubahan ruang terhadap teknologi ya. Ya, oke, satu-satu saya akan jawab dulu tentang terapi gen. Terapi gen itu apa sih gitu ya? Kalau kita ketahui manusia itu kan terdiri dari sel-sel ya. Nah, sel-sel itu sendiri itu kalau dipecah-pecah lagi menjadi sebuah kode-kode DNA. Nah, kode DNA itulah yang biasa disebut sebagai genetik gitu. Nah, ya penyusun sel itu adalah si genetika itu sendiri. Akhirnya ada istilah gen gitu. Nah, yang disebut dengan terapi gen itu adalah dilakukan ini pengobatan ya, dilakukan pengobatan yang levelnya lebih rendah gitu, maksudnya bukan lebih rendah, lebih dalam gitu, lebih dalam karena langsung ke perubahan genetika. Nah, si terapi gen itu sendiri memang masih dalam tahap tahap pengembangan ya sekarang. Contohnya apa ya, seperti pengobatan kanker ya, seperti pengobatan kanker itu kan, kanker itu sebetulnya sebuah sel yang malfunction gitu ya, sel yang tidak diharapkan tumbuh di dalam tubuh ya, kanker itu. Nah, otomatis bagaimana caranya menghilangkan si sel tersebut. Nah, karena adanya sel itu, berarti logikanya ada kode genetika yang lain dong gitu ya. Ada kode genetika yang si pembentuk sel tersebut.
Nah, terapi gen itu adalah menyerangnya ke sana gitu, memperbaiki kode genetik yang ada supaya ketika misalnya sel kan gini, orang kan kadang-kadang kalau yang penderita kanker itu ketika sudah dilakukan operasi atau sudah diangkat, dia bisa tumbuh lagi kan gitu ya. Nah, dikejarnya ke sana gitu. Dengan terapi gen bagaimana caranya si kode-kode genetik yang membentuk kanker itu dihilangkan. Nah, jadi yang disebut dengan terapi gen itu. Jadi lebih ke sana. Jadi lebih lebih dalam bagaimana mengobati seseorang yang sudah terkena kanker dan mencegahnya supaya tidak terjadi lagi begitu. Arahnya ke sana ya untuk ke terapi gen. Dan itu masih salah satu contoh untuk terapi gen. Ada juga ya yang lain-lain gitu terapi gen dari hal yang genetikanya yang misalnya merubah seorang yang memiliki ini ya cacat misalnya, cacat dari sisi apa misalnya dari sisi yang istilahnya genetikanya bisa dirubah atau tidak, tapi itu masih terlalu jauh karena memang kalau perubahan genetika kayak gitu kan berarti ada perubahan material gitu dan itu sepertinya masih jauh, masih berupa inilah, masih berupa science fiction lah gitu ya. Tapi itu mungkin sudah terjadi, bisa saja terjadi perubahan genetika yang menyebabkan hal yang buruk menjadi yang diinginkan ya, seperti yang diinginkan. Nah, itu untuk terapi gen. Jadi arahnya ke sana. Terus itu ya mungkin jawaban untuk terapi gen. Jadi lebih ke terapi kode genetik gitu ya. Untuk biasanya untuk menyembuhkan penyakit kanker sih. Untuk saat ini ya, saat ini. Kalau untuk nanti di masa depan mungkin ada lagi tipe-tipe terapi gen yang lain. Nah, begitu. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua itu tentang AI. Apakah mungkin robot jadi mendominasi manusia? Bisa saja ya, bisa saja. Karena itu juga sudah menjadi isu yang menjadi concern dari beberapa pihak pengembang AI, gitu, pengembang AI atau pengembang artificial intelligence. Nah, oleh karena itu ini tergantung dari manusia yang mengembangkan. Jadi peradaban kita lah yang mengatur itu. Di beberapa saya ininya referensinya mungkin dari beberapa film science fiction yang memang film itu kan kayak ini ya, kayak semacam ya disebutnya karena science fiction kayaknya karena hayalan gitu. Tapi kalau dilihat lagi kok bisa berhayal ke sana gitu ya. Berarti orang mulai memikirkan ke sana dong. Ada pikiran ke sana gitu. Nah, biasanya orang yang berpikir ke sana bisa terrealisasi, bisa tidak gitu. Dan bisa bersifat sebagai warning ya, bisa sebagai warning. Seperti ada contohnya kalau di film apa ya yang robot menguasai dunia itu seperti The Matrix ya. Nah, itu kan habis tuh peradaban tapi dikuasai oleh robot. Itu bisa terjadi. Nah, atau kalau misalnya seperti film Star Trek misalnya. Star Trek itu kan si AI-nya malah dimanfaatkan lebih baik. Manusianya masih berkembang lebih baik karena si robotnya ternyata bisa diajak kerjasama dan akhirnya menghasilkan peradaban yang luar biasa gitu. Nah, berarti kan bagaimana sudut pandang orang bisa mengelola si AI tersebut, si robot itu tersebut. Ada risetnya enggak gitu ya, maksudnya kalau si robotnya sudah mulai ngaco ini harus dihancurkan gitu seperti itu atau ada regulasinya atau tidak. Nah, itu sangat bergantung pada orang-orang yang melakukan penelitian di AI saat ini. Nah, bisa arahnya kedua arah tersebut gitu, arahnya si robotnya jadi menguasai atau peradaban kita bisa melesat lebih baik, lebih tinggi ketika si AI itu benar-benar digunakan untuk sebagai alat gitu, tapi bukan sebagai untuk penguasaan seperti itu. Biasanya kayak gitu kalau untuk dipakai perang kan biasanya orang menciptakan satu hal lagi yang mirip dan itu biasanya awal mula kehancuran dari situ gitu ya. Awalnya dari situ biasanya. Seperti itu ya untuk pandangan saya sih tentang AI. Ya, ada dua kemungkinan, tetap ada dua kemungkinan, bisa baik bisa buruk gitu. Bisa jadi terkuasai, bisa juga tidak atau bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Seperti itu. Oke, saya ke pertanyaan ketiga ya. Oke, mudah-mudahan itu jawabannya bisa dicerna ya. Di gelombang ketiga tentang perkembangan komputer dan internet itu seperti apa? Ya, oke, itu nanti kita akan bahas khusus di pertemuan tentang teknologi internet dan teknologi komputer ya. Cuman saya akan sedikit memberikan paparan perkembangan yang terjadi seperti apa dan komputer dipakai apa. Nah, tentunya perkembangan komputer itu dari namanya aja adalah komputer, computing ya, sesuatu yang menghitung gitu. Jadi alat hitung sebetulnya ya. Komputer itu alat hitung gitu. Awalnya dari situ, awal dasarnya.
Lalu dikembangkan gitu, dikembangkan, oh ternyata bisa menghitung lebih banyak gitu, bisa masukin rumus gitu, awalnya kayak gitu. Nah terus berkembang lagi, oh ternyata bisa memproses lebih banyak lagi dengan jumlah transistor yang makin kecil, makin besar, manfaatnya makin besar. Ternyata bisa membuat sebuah aplikasi gitu, bisa mencetak sesuatu, bisa mencetak sebuah dokumen, dan akhirnya ya dipergunakan untuk pekerjaan sehari-hari gitu ya. Dari mulai awalnya menggunakan mesin ketik, dengan adanya komputer bisa lebih rapih ya hasilnya gitu. Jadi awalnya itu, jadi dipergunakan untuk hal-hal yang sederhana gitu. Untuk hal yang sederhana. Nah, sementara internet itu sendiri apa ya? Awal-awalnya pada di perkembangan gelombang ketiga itu hanya untuk pertukaran data. Nah, awalnya itu dari intranet, yang tadi ada yang bertanya tentang intranet. Jadi dari beberapa komputer yang dihubungkan untuk melakukan pertukaran data. Ternyata berhasil. Nah, berkembanglah si jaringan tersebut. Jaringan komputernya berkembang, dan akhirnya mengglobal, dan akhirnya jadilah internet. Pada dasarnya itu hanya untuk pertukaran data saja. Tapi karena sudah sudah terkoneksi di seluruh dunia, maka pertukaran datanya yang berkembang ya, jenis-jenis datanya yang berkembang gitu. Jadi hanya data yang tadinya cuman kecil menjadi jumlah data yang besar, bisa bertukar video, bahkan bisa melakukan video conference seperti sekarang. Seperti itu ya. Jadi memang signifikan perkembangannya, tapi dasarnya itu komputer itu biasanya untuk menghitung awalnya. Lalu kalau untuk yang internet itu untuk pertukaran data, awalnya seperti itu, tapi berkembang menjadi seperti saat ini, seperti itu. Oke, itu ya yang pertanyaan ketiga tentang komputer di gelombang ketiga. Nah, sekarang ke pertanyaan keempat tentang perubahan ruang terhadap teknologi. Ini saya ingin bertanya, ruangnya ruang apa nih? Ruang dimensi kita atau ruang atom atau gimana nih? Bapak ingin menambahkan, saya Oh, juga agak silakan. tertarik dengan pertanyaannya. Mungkin Ya. yang dimaksud itu mengenai teori relativitas ya Pak. Soalnya kan pada zaman itu teknologi belum cukup berkembang seperti sekarang, namun saat ini pernah ada percobaan-percobaan seperti pembuatan black hole buatan dan sebagainya. Wormhole mungkin ya. Iya, Wormhole buatan. iya, iya Pak. Jadi kan Iya, itu benar. cukup berkaitan dengan ruang Ya. dan waktu itu sendiri ya Pak. Ya, oke. Berarti sebetulnya bukan perubahan ruang sih ya. Lebih tepatnya kepada pemanfaatan ruang sebetulnya. Karena kalau dilihat dari ruang itu ya, ruang dimensi kita tempat tinggal juga memang sih ada bukan teori sih, memang sudah ada pembuktiannya bahwa alam semesta ini dia berkembang ya. Itu kan dari beberapa ilmuwan ilmuwan antariksa meneliti bahwa ternyata alam semesta kita berkembang, mengembang gitu ya, mengembang alam semesta kita. Artinya terjadi ruangnya itu berkembang gitu. Yaitu kalau dari segi ininya gitu, dari segi dimensi. Tapi kalau dari pertanyaannya ini lebih kepada kepemanfaatan ruang gitu ya. Kepemanfaatan ruang ketika ditemukannya teori-teori yang bisa menyebabkan si ruang itu bisa akses dengan cepat gitu ya. Istilahnya kayak teori relativitas, ketika terjadi di teori relativitas itu kan menggambarkan tentang pergerakan dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau bergerak dengan kecepatan cahaya itu waktu menjadi relatif gitu. Ya, jadi ada yang menggambarkan ketika ruang ada di bumi dengan kita melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, orang yang melakukan perjalanan kecepatan cahaya misalnya dia mengalami perjalanan selama 5 detik gitu. Tetapi orang yang ditinggalkan karena dia berada dalam kecepatan cahaya, orang yang ditinggalkan bisa beberapa tahun. Ketika dia kembali lagi masih dengan kecepatan cahaya, dia melihat kondisinya sudah berubah gitu. Nah, di situ memang unik ya teori itu ya, teori relativitas itu disangkut pautkan juga dengan teori mekanika kuantum, di mana pergerakan pergerakan atom dan pergerakan elektron dipengaruhi oleh kecepatan yang terjadi. Nah, maksudnya pengaruhnya terhadap teknologi yang ada ya, jelas ketika manusia bisa mengakses cara mengakses ruang dengan cepat, atau ya seperti yang disebutkan penelitian tentang ada yang menyebutkan tadi tentang ini ya wormhole ya seperti portal lah, ya otomatis transportasi sudah berbeda lagi ya, sudah sangat maju, berarti bisa mengakses tempat-tempat yang belum pernah
dikunjungi sebelumnya begitu. Ya mungkin kejadian seperti apa ya, mesin warp itu yang ada di pesawat ruang angkasa di beberapa film fiksi bisa terjadi, dan bisa juga melakukan penjelajahan antar ruang gitu. Yang mungkin misalnya kita ke Mars gitu dengan membutuhkan 5 tahun gitu ya misalnya. Dengan adanya teknologi wormhole yang misalnya ditemukan, ya kita bisa sekejap gitu ya. Dan ini juga isyaratnya sudah ada ya, maksudnya isyarat contoh-contoh filmnya sudah ada. Jadi orang mungkin sudah mulai ke arah sana. Ya, impact-nya sangat besar apabila bisa ditemukan itu. Otomatis kita bisa membuat peradaban baru di sebuah planet baru seperti itu. Dan impact-nya juga sangat besar terhadap teknologi dan peradaban manusia saat ini seperti itu ya. Nah mungkin itu ya jawabannya, atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan mengenai sebenarnya teknologi ruang sih yang ininya ya, yang disorotnya gitu. Oke, bagaimana pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Ya, cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik. Ya, ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan, kita masih ada waktu sedikit lagi. Oke. Kalau tidak ada lagi, kalau sampai ya mungkin belum ada ide lagi untuk bertanya ya, silakan. Nah, saya akan coba screenshot dulu yang hadir hari ini ya. Silakan di-open dulu kameranya. Ya, baik. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Bagi A. Oke, yang halaman 2-nya sekarang. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, oke, sudah ya. Baik. Ini sudah ada di penghujung waktu kita. Sudah mau habis waktunya juga. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi saya akan berikan dulu tugas ya, berikan tugas untuk mengisi nilai tugas. Tugasnya itu nanti kalian bisa akses di Wastu Digital. Silahkan download ininya, dokumennya. Nah, setelah ini saya akan upload dulu ya di akun masing-masing. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya intinya akan lebih ke pendapat kalian seperti apa, dan silakan lakukan riset dan silakan lakukan pencarian informasi ya pencarian informasi. Tugasnya ditulis tangan saja ya, ditulis tangan saja karena tidak terlalu banyak juga sih sebetulnya jawabannya. Tulis tangan, lalu setelah selesai difoto ya, difoto ininya hasil pekerjaannya dan diupload lagi di Wastu Digital untuk pengumpulannya. Lalu versi filenya apa? Boleh PDF atau file gambar ya, file gambar gitu. Jadi bisa PDF atau file gambar, tapi berupa foto ya hasil dari pekerjaan tulis tangan tersebut. Oke, paling itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas? Apakah cukup jelas? Nah, pengumpulannya adalah minggu depan maksimal ya, maksimal minggu depan. Artinya kalau 2-3 hari ini kalian sudah selesai, silahkan upload saja. Batas akhir pengumpulannya di hari 1 hari sebelum kita kuliah, berarti di hari Kamis ya. Kalau sekarang hari Jumat, berarti hari Kamis terakhir pengumpulan. Nah, seperti itu ya untuk tugasnya. Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan. Kalau Pak, memang untuk soalnya itu, soal pertanyaannya ada di Wastu Digital, ada di mana, Pak? ya, ada di Wastu Digital, nanti di bagian tugas ya. Bagian tugas ada. Saya belum upload, nanti setelah ini langsung saya upload. Nanti bisa langsung di-download ya. Kasih, Pak. Oke, paling itu saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita tutup saja ya kuliah pagi hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di pagi hari ini.
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ya sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Cukup sekian Amin. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Baik. Sama, yo. Ya, saya